Di tengah gurun yang panas dan berdebu, nama Abdurrahman bin Auf bersinar bukan karena kekayaannya, tapi karena hatinya yang lembut dan tangannya yang tak pernah lelah memberi. Ia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin surga, bukan karena harta yang melimpah, melainkan karena ia tahu cara terbaik memakainya untuk Allah. Tunjukkan aku di mana pasar. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman datang tanpa apapun selain pakaian di badan dan iman di dada. Sa'ad bin Robi, saudara Ansor yang dermawan, menawarinya separuh harta dan istri untuk dinikahi jika mau. Tapi Abdurrahman tersenyum dan berkata lembut, "Semoga Allah memberkahimu dalam harta dan keluargamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar." Kalimat itu jadi titik balik hidupnya. Ia pergi ke pasar Bani Kainuka, berdagang kurma dan mentega dengan jujur. Hari-hari berganti, keuntungan datang tanpa tipu. Dari tangan bersih, Allah menumbuhkan berkah. Tak lama, Abdurrahman sudah dikenal sebagai pedagang sukses, namun tetap sederhana. Ia selalu ingat satu hal, harta hanyalah titipan, dan yang sejati bukan berapa banyak yang dikumpulkan, tapi berapa banyak yang diberi. Harta yang tidak mengikat hati. Semakin hari, nama Abdurrahman bin Auf makin dikenal di Madinah. Dagangannya berkembang, keuntungannya berlipat. Tapi wajahnya tak pernah berubah, tetap rendah hati. Suatu ketika, seorang sahabat berkata, "Wahai Abdurrahman, engkau kini orang paling kaya di Madinah." Ia tersenyum tenang, menjawab, "Jika Allah menitipkan harta padaku, maka di dalamnya pasti ada hak orang lain." Setiap kali mendapat keuntungan, ia sisihkan sebagian untuk fakir miskin, anak yatim, dan mujahid. Ia tidak menunggu banyak, tidak menunda. Saat orang lain sibuk menghitung, ia sibuk memberi. Namun di balik senyum itu, Abdurrahman sering menangis sendiri. Ia takut hartanya membuatnya lalai. Dalam doa malamnya, ia berbisik, "Ya Allah, jangan jadikan harta ini tali yang mengikat hatiku. Jadikan ia jalan menuju ridhomu." Begitulah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang tidak diperbudak oleh dunia, tapi menjadikannya tangga untuk menuju akhirat. 700 unta menuju surga. Suatu hari, Madinah bergetar oleh kabar besar. Abdurrahman bin Auf baru pulang dari Syam dengan 700 unta penuh muatan dagangan, kain, makanan, minyak, dan barang berharga. Suara derap kaki unta itu bergema di jalanan, menimbulkan decak kagum penduduk. Namun di rumahnya, Abdurrahman duduk termenung. Ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak karena banyaknya hisab atas hartanya." Kalimat itu menusuk hatinya. Ia memejamkan mata lalu berkata, "Jika begitu, aku ingin harta ini menjadi sayapku menuju surga, bukan bebanku." Malam itu juga, ia memerintahkan semua kafilah unta dan muatannya disedekahkan di jalan Allah untuk fakir miskin, janda, dan para pejuang. Esok harinya, Madinah dipenuhi takbir dan tangis bahagia. Orang-orang berkata, Abdurrahman telah membeli surga dengan 700 unta. Tapi ia hanya tersenyum, "Bukan aku yang memberi kepada Allah, Allah lah yang memberi kesempatan untukku." Tangis di tengah hidangan mewah. Suatu hari, pelayan Abdurrahman menyajikan hidangan lezat, roti lembut, daging panggang, dan madu segar. Ia duduk menatap makanan itu lama, lalu air matanya jatuh tanpa suara. Para sahabat yang hadir terkejut. "Wahai Abdurrahman, mengapa engkau menangis di depan nikmat Allah?" Dengan suara lirih ia berkata, "Aku teringat Mus'ab bin Umair. Dulu ia jauh lebih mulia dari aku, tapi ia gugur di Uhud hanya berbalut kain lusuh, bahkan tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya." Tangisnya makin dalam. Ia menatap makanan itu lalu berujar, "Kita telah diberi begitu banyak, sementara mereka mendahului kita dengan sedikit, tapi sudah sampai lebih dulu ke surga."
Ia pun memanggil pelayannya, memerintahkan agar makanan itu dibagikan kepada fakir miskin di Madinah. Malam itu ia berbuka dengan sepotong kurma, dan hatinya tenang. Bagi Abdurrahman, kenikmatan sejati bukan pada hidangan yang tersaji di meja, tapi pada rasa syukur dan takut kepada Allah yang menjaga hati agar tetap lembut. Sahabat kaya yang takut hisab. Meski kekayaannya melimpah, Abdurrahman bin Auf selalu gelisah setiap kali mendengar ayat tentang hisab dan harta. Ia sering berkata, "Aku lebih suka berjalan di jalan sempit yang penuh debu bersama Rasulullah daripada duduk di istana penuh emas tanpa beliau." Suatu malam, Umar bin Khattab melihatnya menangis sendirian. Umar bertanya, "Wahai Abdurrahman, mengapa engkau menangis? Bukankah Allah telah memberkahimu?" Ia menjawab pelan, "Aku takut Allah memintaku menghitung satu persatu dari apa yang telah Dia titipkan. Setiap koin, setiap unta, setiap pakaian." Tangisnya bukan karena kehilangan, tapi karena takut tidak mampu mempertanggungjawabkan pemberian Allah. Maka, setiap kali mendapat untung besar, ia langsung menyalurkannya untuk jihad, yatim, dan keluarga Nabi Muhammad. Ia hidup kaya, tapi tak punya ketergantungan pada dunia. Hatinya hanya berpaut pada akhirat. Begitulah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang sadar bahwa kekayaan sejati adalah ketika harta di tangan, tapi hati tetap di langit. Langkah terakhir menuju Baki. Di usia senjanya, tubuh Abdurrahman bin Auf mulai lemah, tapi semangatnya tetap membara. Ia berpesan agar sebagian besar hartanya disedekahkan sebelum ajal tiba. Ketika ajal mendekat, ia tersenyum tenang dan berbisik, "Aku meninggalkan dunia ini tanpa menyesal, karena aku tahu harta ini telah kembali kepada pemiliknya." Umar bin Khattab sendiri mensolatkannya. Saat jenazah dibawa ke pemakaman Baki, penduduk Madinah berduyun-duyun menangis. Udara sore terasa berat, seakan kota itu kehilangan cahayanya. Ia wafat dengan nama harum, doa yang terus dibacakan, dan amal yang tak pernah padam. Dari seorang perantau tanpa harta, ia pergi sebagai dermawan syurga. Dari kisah Abdurrahman bin Auf bukan sekadar tentang kekayaan, tapi tentang bagaimana menjaga hati di tengah limpahan nikmat. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan bukan pada apa yang dimiliki, tapi pada seberapa besar kita rela melepaskannya demi Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak hati yang belajar dari keteladanan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam jejak sang legenda.